Di Taiwan itu banyak virus dengue yang ternyata tuh datangnya dari Indonesia. Tapi sequence-nya beda. Kita pikir bakalan sama ya. Secara sequence, similarity itu kayaknya mirip deh gitu. Ternyata pas kita align, wah beda banget. Halo, aku Denti Rizky, bisa dipanggil Denti. Sekarang aku Research Associate di Stem Cell and Cancer Institute di PT Kalbe Pharma. Aku lulus dari Institut Teknologi Bandung, program Magister di Bioteknologi Medis. Sebenarnya dari dulu tuh udah suka banget sama sains sih. Kan aku suka baking ya, suka bikin roti gitu kan. Terus dulu tuh kayak nggak ngerti ragi itu apa sih, kok bisa ngembangin roti gitu kan. Oh ternyata ragi itu organisme, tapi kok bisa ya dia ngembangin roti. Terus dulu juga ikut Natural Cooking Club gitu. Dan di situ diajarin kalau misalnya kita bisa loh bikin roti dari, kita tuh manggil ragi istilahnya. Caranya dengan fermentasi buah-buahan, dengan gula. Dan itu bisa ngembangin roti. Terus dari situ jadi kayak, oh mikrobiologi tuh asik ya. Terus tahu ada jurusan mikrobiologi, terus jadi pursue pendidikan dan karir di bidang itu. Penelitian pertama sebenarnya banyak ya waktu itu, proyek-proyek kecil, tapi penelitian yang benar-benar penelitian tuh ya tentang research di diagnostic development untuk dengue di Indonesia. Penelitian ini tuh kerjasama dengan Taiwan NCHU University sama Taiwan CDC waktu itu. Jadi di Taiwan itu banyak virus dengue yang ternyata tuh datangnya dari Indonesia. Mereka minta nih ke ITB kayak coba kita eradikasi demam berdarah gitu. Jadi waktu itu nggak cuma di bidang diagnostik tapi juga di bidang entomologinya ya. Jadi kayak penanganan nyamuknya dan sebagainya macam, vektornya dan sebagainya macam. Tapi waktu itu aku di bidang diagnostik, kita desain diagnostik assay-nya dulu gitu kan. Jadi kita desain primer dan sebagainya macam. Kemudian kita juga tes dengan sampel dengue-nya langsung, tes specificity dan sebagainya macam. Akhirnya jadi gitu. Dan waktu itu ternyata baru tahu nih, walaupun si dengue virusnya di Taiwan, yang beredar di Taiwan itu tuh berasal dari Indonesia, tapi sequence-nya beda. Jadi kayak di situ ada evolusi di sequence-nya gitu sih. Jadi virus dengue itu kalau pernah dengar protein NS1 ya, dengue. Jadi dengue itu dia khasnya ada protein non-struktural 1. Itu tuh kalau kita mau desain prop tuh susah banget. Karena kan kalau qPCR-assay kan primer, forward, prop, reverse gitu kan. Dan itu tuh daerah tengah tuh kayak nggak conserve. Jadi tantangannya adalah kita ngedesain prop gimana caranya biar untuk semua serotipe dengue, ada 4 dengue, dengue 1, 2, 3, 4 itu tuh bisa tercover semua dalam satu sequence prop itu gitu. Jadi kalau qPCR assay mungkin COVID-19 sekarang udah umum banget ya istilah PCR, cuma kan kayak mungkin skala molekulernya kurang paham juga kan ya masyarakat gitu. Jadi qPCR itu kan prinsipnya kita ngedetect materi genetik dari suatu patogen yang mau kita deteksi. Nah itu sebenarnya bisa pakai probe atau bisa pakai suatu pewarna lah istilahnya, atau intercalating dye. Jadi contohnya adalah CyberGrid ini, dia prinsipnya adalah dia mengisip ke double stranded DNA, ke untai ganda DNA, sehingga nanti ketika proses qPCR-nya berjalan, dia akan ada pemancaran di situ dan akan ketangkep gitu sama si mesinnya. Di situ barulah ketahuan, oh ini ada virusnya nih gitu. Mereka dan kami tuh pahamnya, oke, dengue virus yang circulating di Taiwan itu ada nih beberapa yang dari Indonesia, dibawa dari Indonesia gitu kan. Kita pikir bakalan sama ya, maksudnya secara sequence, similarity itu kayaknya mirip deh gitu. Ternyata pas kita align, wah beda banget, jauh banget. Jadi Taiwan CDC ini mereka juga ngeluarin kit diagnostik untuk dengue sebenarnya. Dan mereka sebenarnya di awal tuh bukan nyuruh kita ngembangin diagnostik assay, tapi ini loh ada kit dari CDC untuk dengue. Coba survei pasien-pasien dengue di Indonesia dengan kit ini. Tapi banyak yang miss. Oke, ini udah terdiagnosis dengue, harusnya pas diuji dengan kitnya CDC positif dong. Tapi banyak yang miss. Ternyata pas di align baru ketahuan itu tadi kayak wah beda banget. Itulah baru ITB berinisiasi untuk oke, kita ngembangin sendiri yuk buat Indonesia kayak gitu. Dan emang manifestasi klinisnya ngeri banget ya dengue itu, kayak ya emang meninggal, outcome yang paling buruk yang bisa terjadi gitu. Dan penting karena di Indonesia tuh zaman dulu belum ada rapid diagnostic test. Nurse itu diagnostiknya itu masih pakai hematologi, dilihat kamlusitnya, sama pakai tes tourniquet ya kalau nggak salah, nanti pakai tensi, terus nanti dibiarkan beberapa menit apakah
ada bercak, baru sebatas itu. Nah, barulah ada rapid diagnostic test untuk mendeteksi protein, bukan sequence DNA-nya. Nah, di situ juga masih ada gap sebenarnya, karena percaya atau enggak, dengue itu didiagnosisnya itu pakai 2 jenis rapid test. Saking itunya ya, tricky-nya, karena dengue itu kalau pernah dengar tuh dia di awal-awal tuh panas tinggi, kemudian pas fase kritis tuh seolah-olah sembuh nih, kayak nggak ada demam. Nah, di situ biasanya yang tricky, kayak orang tua tuh udah ngira oh sembuh nih anak aku gitu, padahal itu tuh fase demam pelana kuda namanya. Jadi pas masih fase kritis itu nanti naik lagi demam. Nah, baru di situ udah trombositnya udah turun banget dan itu kritis kayak gitu. Nah, makanya di situ ada 2 tes diagnostik untuk ngedeteksi. Yang pertama itu protein NS1 tadi. Jadi saat pasien dengue terkena dengue virus, si dengue virus ini dia akan membuat tubuh kita mensekresikan protein NS1 dari dengue tadi. Nah, disitulah ketika kadar NS1 di tubuh pasien itu tinggi, nah itu baru bisa dideteksi oleh tes diagnostik NS1 untuk protein NS1 tadi. Tapi itu window periodnya cuma 3 hari. Bahkan ada yang sampai 1 hari doang, tergantung disekresikannya berapa kadarnya gitu kan. Makanya klinisi menggunakan tes diagnostik rapid test tambahan, yaitu untuk IgG IgM dengue. Jadi di situ emang harus ada 3 itu parameter, jadi NS1, IgG dengue, IgM dengue. Kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang lagi, namanya rapid test itu kan dia sensitivity-nya kurang ya, banyak yang miss kayak gitu. Disinilah kita nucleic acid detection itu penting. Lagi sekarang kan COVID-19 udah marak banget ya, mostly lab udah pada punya qPCR kayak gitu sih. Kalau pernah dengar tuh ada yang namanya ADE mechanism. Kalau dengue virus dan beberapa jenis virus lain tuh dia menstimulasi immune system kita tuh beda gitu. Ada yang namanya ADE mechanism tadi, itu antibody dependent enhancement. Jadi ketika serotipe dengue yang pertama nih, misal aku kena dengue 1 nih, oke sembuh, nanti bulan depan aku kena dengue 2, aku terinfeksi dengue 2. Nah, itu bukannya sistem tubuh kita lebih mudah mengeradikasi dengue 2, tapi antibody kita tuh malah membantu uptake si dengue 2 tadi ke dalam sel-sel imun kita. Jadi kayak gojeknya gitu lah. Jadi dia malah ayo sini masuk gitu kan, malah mudah menginfeksi dan juga manifestasi klinisnya lebih parah. Kalau misalnya kita udah pernah kena dengue, nah ini juga tantangan di vaksinnya nih. Makanya kenapa belum ada vaksin dengue, karena ya itu tadi, kalau misalnya udah pernah kena serotipe 1, kena lagi tuh lebih parah, lebih hemorrhagicnya tuh lebih parah. Jadi emang bergantung sama faktornya sendiri ya, Aedes aegypti itu. Jadi kalau musim penghujan kan mereka lebih banyak berkembang biak, dan kalau misalnya semakin banyak populasi nyamuk, semakin banyak faktor yang ngebawa si dengue virus, dan semakin banyak juga orang-orang yang digigit nyamuknya kena dengue gitu. Pastinya ada faktor lain, ada 2 sih. Yang pertama, apakah si nyamuknya dia membawa dengue virusnya, karena nggak semua nyamuk dia infected ya. Yang kedua, tergantung immune sistemnya mungkin ya. Di Indonesia tuh atmosfer research tuh masih dikit banget ya, kayak research tuh apaan sih, kebanyakan gitu ya. Dan government juga kayaknya masih kurang invest di bagian research. Padahal kalau misalnya kita lihat di negara-negara lain tuh, apalagi Singapura ya, mereka tuh menggalakkan banget nih kayak genetic profiling lah. Apalagi di Singapura kan banyak banget ras-ras yang beda-beda. Nah itu mereka kayak fokusnya di situ tuh, kayak genetic profile dari tiap-tiap ras tuh gimana. Kemudian untuk onkologi juga mereka udah maju banget gitu. Paling di Indonesia ya kalau bisa kita keep up lah gitu. Riset itu kayak baru kerasa impact-nya itu setelah pandemi COVID-19 deh kalau menurut aku ya. Kayak ada pandemi, terus penting nih kayak PCR langsung digalakan, langsung beli mesin PCR banyak. Padahal dulu kan mesin PCR kayak apaan sih PCR itu, dan bahkan mostly lab itu nggak banyak gitu yang punya PCR. Paling gitu sih, kalau misalnya nanti ke depannya ada penyakit baru yang datang ke Indonesia atau apa, itu kita siap gitu loh buat ngedevelop assay sendiri. Jadi nggak harus nunggu impor, nggak harus nunggu negara lain ngembangin, karena ngembangin sendiri pun lama kan. Apalagi nanti proses-proses impor dan sebagainya macamnya, ya kita udah telat gitu loh bakal bisa ngedeteknya dan surveinya gitu. Untuk jadi researcher tuh harus punya curiosity yang tinggi sih. Jadi nggak cuman sekedar oke lah, misalnya aku bisa molekuler nih, udah sampai situ, enggak. Tapi semuanya itu akan terus ada hal baru gitu, seperti pandemi dan juga penyakit-penyakit baru yang mungkin akan masuk ke Indonesia. Nah, curiosity inilah yang bisa mengantarkan kita supaya terus berkembang. Karena kalau misalnya kita nggak curious, ya kita stuck di, misalnya aku qPCR doang nih jagonya, ya udah di situ doang. Padahal nanti mungkin qPCR akan tergantikan oleh teknologi baru. Mungkin pelan-pelan pengen Indonesia itu punya diagnostik assay sendiri untuk most penyakit gitu sih. Karena kita kebanyakan masih impor, apalagi rapid diagnostic test kan kayak kebanyakan RDT ya. Kebanyakan kan masih impor part-partnya dari luar terus di assembly di sini. Nah, aku tuh pengen kayak kita
ayolah semua company yang berkecimpung di diagnostic assay, kita ya udah berkompetisi secara sehat atau berkolaborasi, bahkan kita rubah nih atmosfer diagnostic development di Indonesia. Jangan cuman assembly aja, tapi kita bikin dari dasar gitu sih.